Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks sekawan dan nilai mutlak. Ini materi kita yang kedua ya, di minggu kedua. Kita akan belajar tentang bilangan kompleks sekawan dan nilai mutlak, atau istilah lainnya adalah modulus gitu ya. Kita mulai dulu dari bilangan kompleks sekawan. Kita mulai dari definisi bilangan kompleks sekawan. Apa itu definisi dari bilangan kompleks sekawan? Nah, ini kalian bisa lihat di sini bahwa bilangan kompleks sekawan itu, atau istilahnya adalah konjugat ya. Itu adalah didefinisikan sebagai Z sekawan. Z sekawan itu kalau ditulis itu tulisannya seperti Z bar ini ya. Ini bacanya adalah Z sekawan atau bilangan kompleks sekawannya. Nah, ini. Nah, kalau Z itu sendiri yang kemarin kita pelajari bahwa bentuk umumnya adalah X plus Y atau X plus YI. Nah, sekawannya adalah X min YI. Artinya kalau dikoordinatkan kan berarti yang negatif adalah Y-nya gitu ya. Oke, yang dinegatifkan adalah Y-nya. Kalau Z X plus Y, maka Z sekawannya adalah X min Y. Begitu ya. Oke, kita ke contoh aja. Kita ke contoh. Di sini kita punya Z sama dengan 2 min akar 5i. Maka sekawannya berarti siapa? Sekawan Z-nya adalah 2 min gitu ya. Min siapa? Min akar 5i. Gitu ya. Berarti hasilnya siapa? 2 plus akar 5i. Oke. Nah, sekarang kita punya ini Z sama dengan min 7i min 5. Ini ingat bahwa tanda negatif itu ada di depan Y atau di depan imajinernya gitu ya. Maka kalau kalian bentuk seperti ini jangan terkecoh ya. Seharusnya ini nanti negatifnya ada di depan Y-nya gitu ya. Atau kalian biar nggak itu dibalik aja dulu, sesuaikan bentuknya menjadi real plus imajiner gitu ya, biar nggak bingung ya. Kita sesuaikan dulu Z-nya itu kan sama dengan min 5 min 7i gitu ya. Oke, maka Z sekawannya berarti siapa? Min 5 min 7i, berarti min 5 plus 7i gitu. Oke. Nah, sekarang yang ini Z sama dengan min 5i plus 5. Ini kalau dilangsung berarti menjadi apa? Z sekawan sama dengan, ingat, tanda negatif ada di depan Y-nya. Karena Y-nya di sini yang milik imajiner itu kan min 5 ya. Maka di sini kan min. Ini kalau langsung ya, kalau enggak ya dibalik seperti yang cara nomor 2 enggak apa-apa gitu ya. Min 5i plus 5 berarti apa? 5i plus 5 atau 5 plus 5i, kan sama aja ya. Oke, seperti itu. Seperti itu tentang sekawan gitu ya. Jadi kalian perhatikan bahwa sekawan atau bilangan kompleks sekawan itu dan negatifnya ada di depan Y-nya. Y itu adalah bagian dari imajinernya. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan dipahami kembali tentang definisi kompleks sekawan. Kita next ya, kita lanjut ke operasi aljabarnya. Jadi sifat-sifatnya ya. Jadi operasi aljabar bilangan kompleks sekawan itu di dalam himpunan bilangan kompleks memenuhi sifat-sifat. Jadi di sini ada sifat-sifat, beberapa sifat-sifat sekawan. Ada banyak sekali ya. Kita bagi ke dalam A dan B. Di situ A itu ada 4 poin untuk sifatnya. Yang B itu karena di situ ada Z1, Z2, dia di situ juga ada 4 sifatnya. Oke ya. Kita coba untuk buktikan satu persatu dari sifat-sifat yang dimiliki oleh kompleks sekawan. Oke, kita coba untuk buktikan yang A dulu, yang pertama. Di A yang pertama, di sini disebutkan bahwa Z sekawan disekawankan lagi, itu hasilnya adalah Z itu sendiri. Kita coba untuk buktikan sifat tersebut. Begitu ya. Oke. Kita lanjut aja. Oke. Di tadi nomor berapa? A1 ya. A1. A yang pertama, poin A yang pertama. Oke. Yang pertama di situ dikatakan bahwa apa tadi ya? Z sekawan disekawankan, itu hasilnya adalah Z gitu kan? Buktikan. Buktinya apa? Bukti. Kita buktikan ya. Kita bagaimana membuktikan Z sekawan disekawankan hasilnya adalah Z? Kita membuktikan ruas kiri itu diolah sedemikian rupa dan sehingga menghasilkan ruas kanan gitu ya. Kita ambil dari ruas kiri misalkan, Z sekawan disekawankan lagi. Nah, ini gitu ya. Kita punya bahwa Z itu
adalah X plus IY. Ya, bentuk umumnya yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ini disekawankan dan disekawankan lagi, berarti 2 kali ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya. X plus IY disekawankan, yang pertama itu kan menurut definisi apa hasilnya? Yaitu X min IY, gitu kan? Ya, kemudian ini masih ada sekawankan lagi, tinggal satu sekawannya. Oke. Nah, X min IY disekawankan lagi berarti hasilnya apa? X min IY, kan gitu ya, sesuai dengan definisi. Maka di sini diperoleh X plus IY. Nah, X plus IY itu sendiri menurut definisi ini merupakan bentuk umum dari bilangan kompleks apa? Z. Maka ini adalah Z, gitu ya. Jadi di sini apa? Terbukti bahwa Z sekawan disekawan lagi hasilnya adalah Z ini. Gitu ya, itu. Jadi bagaimana kalian memproses apa yang ada di ruas sehingga diproses sehingga akan menghasilkan apa yang ada di kanan, gitu ya. Demikian pula kalau dibalik, misalkan kalian mau ngambil di mana nih, ruas kiri atau yang ruas kanan, gitu ya. Oke, terserah. Jadi ruas kiri atau kanan diolah jika hasilnya kiri, atau kiri yang diolah jika menghasilkan yang ruas kanan, begitu. Oke, itu yang poin yang pertama. Kita coba buktikan yang A, yang poin yang kedua ya. Kita coba buktikan. Di poin yang kedua itu tadi yang B adalah Z plus Z sekawan, itu hasilnya adalah 2 real Z. Oke, kita coba buktikan yang poin B. Kok poin B? Poin yang nomor 2 ya, maaf. Yang nomor 2, sebentar. Masih poin A tapi yang kedua ya berarti ya. Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua di sini tadi Z plus sekawan Z, ternyata kalau diproses hasilnya adalah 2 real Z. Oke, kita buktikan yang ini. Bukti. Oke, gimana membuktikannya? Kita ambil yang coba ruas kiri ya. Kita olah sehingga nanti hasilnya adalah ruas kanan, begitu ya. Oke, kalian mau ngambil ruas kanan dulu juga boleh, tapi diolah nanti hasilnya adalah ruas kiri, begitupun sebaliknya, gitu ya. Oke, kita coba yang Z plus sekawan Z. Kita tahu bahwa Z itu adalah X plus IY, gitu kan ya. Kemudian ditambah dengan Z sekawan apa? X min IY, begitu ya. Nah, sekarang kalian langsung operasikan jumlah gitu ya. X plus X kan 2X. IY min IY itu apa? Berarti 0 ya. Berarti kan hasilnya adalah 2X. Nah, kalian tahu X itu berdasarkan apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya, bahwa X merupakan real Z, gitu kan kemarin ya, bahwa X itu adalah real Z. Maka ini bisa kita tulis dengan 2 real Z. 2 real Z, gitu ya. Oke, itu kan kemarin Z sama dengan X plus Y. Real Z-nya adalah X, imajiner Z-nya adalah Y, kan gitu ya, yang kita pelajari kemarin di minggu pertama. Oke. Untuk yang nomor 3 ini Z min Z sekawan sama dengan 2I imajiner Z. Caranya sama seperti yang poin kedua. Ini ya, sama ya. Nanti kan itu akan diperoleh 2I imajiner Z, gitu ya. Kita coba ya, berarti ini poin yang ketiga. Kita coba Z min Z sekawan sama dengan 2I imajiner Z. Buktinya gimana? Buktinya sama seperti yang tadi, Z min Z sekawan. Z-nya kita punya X plus Y, Z sekawannya kita punya X min Y. Nah, ini kalau diproses kan X plus Y, kita buka kurungnya, min X, min Y kan berarti plus ya, plus Y. Berarti X min X kan 0, Y plus Y kan 2I Y, gitu ya. Nah, Y itu apa tadi? Y itu adalah imajiner Z, 2I imajiner Z, gitu ya. Terbukti berarti ya, terbukti untuk yang ketiga, A yang ketiga. Kita coba untuk
Nah, nanti yang bagian keempat, A4-nya kalian coba sendiri ya buat latihan ya, berarti ya ini ya. Z dikalikan dengan sekawan Z-nya. Ini buat latihan berarti ya. A4-nya buat latihan kalian. Caranya prosesnya sebenarnya sama ya. A4 ini nanti latihan kalian gitu ya. Oke, coba sekarang kita coba satu sampel untuk yang B ya. Yang B1. B yang pertama. B yang pertama itu dikatakan bahwa apa tadi ya? Nah, ini penjumlahan sekawan, bahwa di sini Z1 plus Z2 ketika disekawankan hasilnya adalah sekawan Z1 plus Z2 sekawan gitu kan. Nah, ini yang kita buktikan. Kita mau coba untuk buktikan. Ingat, kita coba ambil ruas, salah satu ruas. Misalkan kita mau ambil yang ruas kiri, kita buktikan dan proses sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah ruas kanan gitu ya. Oke, dengan menggunakan beberapa definisi atau hal-hal yang sudah kita ketahui dan dibuktikan sebelumnya begitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuktikan sifat ini. Oke, nah sekarang kita coba buktikan di sini. Caranya kita sudah punya Z1 itu dimisalkan dengan apa? Yaitu X1 plus Y1 gitu ya. Ditambah dengan Z2-nya apa? X2 plus Y2. Nah, masing-masing ini semuanya ini disekawankan. Oke. Nah, terus kalau sudah seperti ini gimana nih caranya? Oke. Ingat, sekawan, kalau kita ingin menyelesaikan ini, ingin disekawankan, maka ingat bahwa proses penyekawanan itu adalah sesuai dengan definisi bahwa dia tanda negatif itu ada di depan imajiner. Artinya kalau kalian melihat bentuk yang seperti ini kan masih campur ya. Ada real, ada imajiner, real sama imajiner. Maka setelah menulis ini, langkah selanjutnya adalah kalian kelompokkan terlebih dahulu mana yang merupakan real, mana yang merupakan imajiner. Kita kelompokkan dulu sesuai dengan bagiannya. Oke, ini misalkan kita buka dulu kurung semuanya gitu ya. Kalau proses by one, step by stepnya. Oke, nah baru ini belum disekawankan loh ya, masih ada sekawannya. Baru kita kelompokkan mana real, mana imajiner. Berarti X1 plus X2 gini kita kelompokkan plus I, berarti siapa? Y1 plus Y2. Oke. Nah, sudah sampai di sini baru kita bisa sekawankan. Artinya yang disekawankan yang mana? Yang ini nih, kita punya X1 plus X2 sebagai realnya, Y1 plus Y2 sebagai imajinernya. Berarti tanda ketika ini mau disekawankan, sekawan hilang, kita selesaikan sekawannya maksudnya, maka di sini akan berubah menjadi negatif sesuai dengan definisi. Gitu ya. Ini tetap X1, X2 kita sudah sekawankan loh ya. Min I Y1 plus Y2 gitu. Oke, nah sampai di sini apakah sudah selesai? Belum ya, karena permintaannya tadi membuktikan bahwa dia menjadi sekawan Z1 plus sekawan Z2 gitu. Maka tugas kita selanjutnya apa nih? Kita sudah dapat ini, ya kita kelompokkan kembali mana yang merupakan kelompok satunya, maka mana yang merupakan kelompok duanya gitu ya. Berarti kita bisa kelompokkan tuh satu dengan satu, dua dengan dua gitu ya, karena permintaannya kan Z1 sekawan dengan Z2 sekawan gitu. Oke, berarti gimana ini? Saya taruh di sini aja ya, dicoba di pinggir. Berarti kita coba kelompokkan ya. Berarti kelompokkan satu dengan satu ya. Berarti X1, saya lanjut di sini ya. X1, atau mau dibuka dulu kurung semuanya biar kalian misalkan nggak bingung, itu juga boleh ya. Berarti mana ini pulpennya ya, sebentar. Oh ini X1 kita coba buka kurungnya dulu plus X2 min I Y1, berarti min I
Y2 gitu kan. Berarti sama dengan X1 kita jadikan 1 dengan sama-sama 1 min IY1 gitu kan ya, plus X2 min IY2 min IY2. Oke, nah kalian perhatikan X1 min IY1 itu merupakan apa? Sekawan Z1 gitu ya. Plus X2 min IY2 merupakan apa? Sekawan juga dari Z2. Gitu. Sehingga apa? Berarti terbukti. Oke, seperti itu ya. Itu untuk yang B1 kita sudah buktikan. Nanti yang B2, B3, B4 kalian coba sendiri sebagai apa ini? Latihan. Oke. Ini tadi yang poin 4 juga kalian coba sebagai latihan. Kalian coba sendiri ya. Insya Allah pasti bisa gitu ya. Jadi kalian ambil dulu dari ruas mana yang mau diambil, diproses demikian rupa sehingga jadinya adalah ruas kanannya. Atau ruas kanan mau diproses menjadi ruas kiri juga boleh. Gitu ya. Oke, itu adalah tentang sekawan tentang sekawan atau bilangan kompleks sekawan. Begitu. Jadi kalau membuktikan berarti pelan-pelan step by step. Kuncinya adalah kalian kalau misalkan dia bentuknya ada Z1, Z2, Z3, kalian kelompokkan dulu mana yang merupakan real, mana merupakan imajiner gitu ya. Jangan nanti diproses selanjutnya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Tadi ada bilangan kompleks kawan, kemudian ada juga yang namanya adalah modulus ya. Modulus atau nilai mutlak ya. Definisi dari nilai mutlak atau modulus itu, nah tadi kita ketahui bahwa Z itu kan X plus Y. Kalau di sini adalah Z sama dengan X plus Y, itu didefinisikan ini Z sama dengan XY, maka modulus Z atau mutlak Z-nya itu sama dengan mutlak X min Y, itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, ini adalah definisi dari modulus, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Modulus Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh. Contohnya kita diminta untuk menentukan mutlak dari yang pertama, mutlak min 4 plus 2i. Berarti modulusnya adalah apa ini berarti? Oke, berarti ini sama dengan apa? Akar dari, ingat definisi bahwa dia adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti X-nya adalah negatif 4. Negatif 4 kuadrat plus Y-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat. Berarti berapa akar dari 16 plus 4 adalah akar 20. Atau ini kalau disederhanakan menjadi 2 akar 5. Oke, seperti itu ya caranya. Nah sekarang kalau yang ini, berapa mutlak dari akar 10 plus I pangkat 3? Nah kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kita proses terlebih dahulu I pangkat 3 itu sama dengan apa sih gitu ya. Ini akar 10 I pangkat 3 itu kan kalau diuraikan menjadi apa? I kuadrat dikalikan I gitu kan ya. Betul ya? Oke, ini kan I kuadrat itu kan negatif 1. Berarti kan mutlak dari akar 10 min I kan gitu ya. Nah kalau dari sini kan kita tahu X-nya adalah akar 10, Y-nya adalah negatif 1. Maka di sini mutlaknya apa? Akar dari akar 10 dikuadratkan ditambah dengan siapa? Negatif 1 dikuadratkan. Berarti menjadi akar berapa? Akar 10 dikuadratkan 10, negatif 1. Kan 1 ya, berarti akar 11. Oke, begitu ya. Itu tentang modulus atau nilai mutlak. Oke, nah sekarang kalau tadi di bagian sekawan kita punya sifat-sifat. Nah sekarang di modulus kita juga punya beberapa sifat-sifat modulus atau nilai mutlak. Kita bagi ke dalam poin A sama poin B. Di poin A itu ada 5 sifatnya, di poin B juga ada 5 sifatnya. Kita coba untuk buktikan nanti satu persatu. Mungkin nanti tidak semuanya dibuktikan, nanti yang lain kalian coba untuk buktikan sebagai latihan begitu ya. Oke.
Saya coba dulu, kita buktikan dulu yang A di poin yang di poin yang pertama. A poin yang pertama kita buktikan di sini ya. A untuk poin yang pertama. Oke. Di situ diketahui bahwa mutlak Z kuadrat itu apa tadi menjadi real Z kuadrat dan imajiner. Berarti real Z kuadrat ditambah dengan imajiner Z dikuadratkan. Nah, buktinya bagaimana kita buktikan? Nah, kita coba ambil dari yang ruas kiri, mau kita proses demikian rupa sehingga menjadi ruas kanan gitu ya. Kalian mau ambil ruas kanan dulu diproses menjadi ruas kiri juga boleh. Oke ya, kita ambil yang ruas kiri aja coba. Mutlak Z dikuadratkan sama dengan apa? Kita punya tadi berdasarkan definisi modulus Z itu hasilnya apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sesuai dengan definisi ya. Nah, ini dikuadratkan sesuai dengan soalnya. Nah, akar X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan, maka hasilnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Kita tahu bahwa X itu apa? X itu adalah real Z. Nah, Y-nya apa? Y-nya juga real Z. Nah, karena di sini ada X kuadrat, maka di sini berarti real Z dikuadratkan. Ini juga real Z, kok real Z? Apa? Imajiner, maaf. Ini Y itu adalah imajiner Z-nya ya. Y adalah imajiner Z-nya. Nah, ini apa? Berarti dikuadratkan. Maka apa berarti terbukti untuk A di poin yang pertama. Begitu ya cara membuktikannya. Oke, kita coba yang poin yang kedua. Untuk membuktikan poin yang kedua, A, poin yang kedua. Mutlak Z sama dengan mutlak sekawan Z. Mutlak Z sama dengan mutlak Z sekawan. Berarti kita coba buktikan masih poin A yang poin kedua. Mutlak Z sama dengan mutlak Z sekawan. Nah, ini membuktikannya gimana? Bukti. Kita mau ambil ruas kirinya mutlak Z. Nah, kalian kita ketahui bersama bahwa mutlak Z sesuai dengan definisi adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, padahal kita membuktikan bahwa dia sama dengan mutlak Z sekawan. Terus gimana? Nah, kita tahu bahwa akar X kuadrat plus Y kuadrat ini kan sama artinya dengan X kuadrat plus gitu ya, min Y kuadrat. Ini kan sama. Y kuadrat dengan min Y kuadrat kan sama. Gitu kan? Nilai ini kan sama gitu ya berdasarkan yang kalian pelajari di aljabar ya. Oke. Nah, ini berarti artinya adalah apa? Kita tahu bahwa kita tahu bahwa X kuadrat plus negatif Y dikuadratkan itu artinya adalah apa sih? Mutlak dari sekawan, mutlak dari Z sekawan gitu. Ya, artinya apa? Berarti di sini terbukti. Oke, itu poin yang kedua. Kita coba buktikan yang poin selanjutnya coba ya. Poin selanjutnya di poin yang ketiga coba. Poin yang ketiga tadi dikatakan bahwa mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali sekawan Z. Mutlak Z kuadrat itu sama dengan Z dikalikan sekawan Z. Nah, kita coba buktikan. Buktinya gimana berarti? Mutlak Z kuadrat itu berarti apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat ini berarti dikuadratkan. Oke, nah kalau dikuadratkan berarti menjadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tujuan kita adalah supaya terjadi atau terbukti bahwa dia sama dengan apa? Z dikalikan sekawan Z. Nah, gimana caranya itu? Nah, kita tahu bahwa setelah diproses hasilnya kan X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat itu kalau di perkalian dijadikan dalam bentuk perkalian
difaktorkan, itu kan menjadi apa berarti? X plus Y dikalikan dengan X min Y. Coba kalian kalikan ini. Pastikan nanti jadinya ini X kuadrat, ya kan? X Y min ini plus berarti kan nanti 0. Ya. Y dikalikan min Y kan min Y kuadrat Y kuadrat. Min Y kuadrat Y kuadrat itu kan berarti plus Y kuadrat. Gitu kan? Nah, kita tahu bahwa X plus Y apa? X plus Y ini plus loh ya. Ini plus. Sebentar. Biar enggak terlalu aduh, sebentar. Mana tadi ya? Oke. X plus Y kita tahu bahwa dia adalah sama dengan Z. Nah, X min Y apa? Z sekawan. Oke, berarti apa? Terbukti. Nah, begitu. Kita bisa sudah buktikan. Gitu ya, jadi cara membuktikannya seperti itu. Nah, nanti yang lain gimana? Yang lain ya seperti ini nih. Z mutlak Z lebih dari atau sama dengan real Z lebih dari atau sama dengan real Z. Mutlak real Z lebih dari atau sama dengan real Z. Yang kelima seperti itu. Dan untuk yang lain gitu ya, poin B juga seperti itu gitu ya. Nah, nanti yang lainnya silahkan kalian coba buktikan sendiri ya sebagai latihan begitu. Nah, ini itu tadi ya tentang. Nah, ini yang terakhir adalah tentang latihan soal. Silahkan kalian coba untuk kerjakan begitu ya. Ada satu latihan soal untuk di satu yang poin A, B, C begitu ya. Oke. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Begitu. Oke, silahkan dicoba. Di sini ada Z1, Z2, Z3. Kita diminta untuk menentukan mutlak 3 dari 3. Z1 min 4 Z2 hasilnya apa? Poin B juga seperti ini. Poin C seperti ini. Oke, silahkan kalian coba buktikan sebagai latihan. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang bilangan bilangan kompleks kawan dan nilai mutlak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalian pelajari kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.